rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami eh, selaku eh, penyelenggara webinar dari PT Prosinergi akan menjelaskan tentang SolidWorks Simulation dan juga menggunakan 3DX Simulation juga. Oke, perkenalkan, nama saya Arif, dan nanti ada juga rekan saya, Iqbal, yang akan pada siang hari ini akan menjelaskan tentang SolidWorks Simulation dan 3DX Simulation. Oke, kita mulai aja dulu. Oke, nah pada SolidWorks Simulation eh, pada siang hari ini kami akan membahas dua di SolidWorks Simulation, yaitu SolidWorks Simulation Static dan juga SolidWorks Simulation Flow Simulation itu. Ini. Pertama di statik dulu itu ada beberapa. Jadi nanti kemungkinan kita ambil contoh dua saja. Kemudian di SolidWorks Full Simulation kita ada tiga simulasi yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai aja. Eh, yang pertama kita akan melakukan simulasi force. Oke, kita mulai. Kita buka dulu. Kemudian saya mempunyai part. Oke, ini partnya. Oke, di sini saya mempunyai part bentuknya seperti ini. Yang akan kita lakukan adalah memberikan sebuah force atau memberikan sebuah gaya kepada surface yang sebelah sini. Nah, untuk langkah pertamanya adalah kita gimana sih cara melakukan simulasi di SolidWorks gitu. Nah, pertama, ketika teman-teman di sini eh, tidak ada menu simulasi kayak gini, teman-teman bisa mencari di add-ins ke option, terus eh, klik yang panah ini, kemudian add-ins. Nah, diklik bagian SolidWorks Simulation. Jika sudah, oke. Atau bisa juga teman-teman ngeklik bagian sebelah sini, klik kanan, tab, dan lalu mencari SolidWorks Simulation atau Simulation. Ketika sudah diklik checklist. Nah, maka tampilannya akan seperti ini awal-awal. Jadi ada new study. Kita pertama-tama tuh harus membuat study atau sebuah project. Kita klik aja new study. Kemudian kita pilih statik. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ada statik, ada frekuensi, ada topologi study, design study, ada thermal, buckling, fatigue, non-linear, dan drop test dan banyak. Jadi karena keterbatasan waktu juga, kita akan pilih aja di statik. Nah, di statik juga nanti akan banyak pilihannya. Nanti kita coba beberapa. Kita oke. Nah, ini juga bisa namanya bisa diubah. Misalnya contoh eh, eh, tes force. Kita klik seperti ini aja. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika sebelum melakukan simulasi. Yang pertama kita harus memilih dulu materialnya karena di simulasi statik itu menitik beratkan pada material apa yang dipilih gitu. Nah, kalau di sini materialnya belum spesifik, kita ubah aja dari sini apply material. Nah, kita bisa milih. Contoh kita memilih alloy steel. Nah, yang diperhatikan di sini ketika statik biasanya yang sering diperhatikan itu adalah yield strength-nya atau kekuatan yield-nya. Nah, di sini ada 620,44,422. Kita apply, kemudian di close. Selanjutnya adalah ke fixture. Nah, fixture itu adalah eh, membuat sebuah geometri agar tetap dia
ataukah fix, atau roller, atau fix hanger, atau elastis atau bearing, atau sebagainya. Nah, karena ini kita konsepnya adalah membuat sebuah pressure. Nah, di kita harus membuat sebuah tumpuan atau sebuah surface yang membuat itu eh, fix atau diam gitu, tetap di tempat. Nah, kita pilihnya adalah fix geometry, klik. Nah, kita pilih bagian bawah sini. Nah, ketika kita di sini juga ada example-nya. Jadi, ketika kita pilih sebelah sini, jadi surface sebelah bagian bawah ini akan tetap pada posisinya, gitu, sebagai tumpuan. Kita klik. Nah, sudah. Kemudian di sini kita bisa memberikan beberapa eh, load atau beberapa jenis. Nah, di sini ada pilihan, ada force, ada torsi, ada pressure, gravity, centrifugal, dan lain-lain. Gitu. Karena di sini eh, saya mau memberikan force, jadi kita klik force di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa merubah-rubah satuannya. Bisa SI, bisa eh, Inggris, ataupun metrik, kilogram force. Kita SI aja dulu. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan diberikan force. Kita pilih di sebelah sini. Klik. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan melakukan meshing. Kemudian kita klik kanan, terus membuat create mesh. Nah, kita bisa mengatur kalau semakin ke kanan, berarti mesh-nya akan semakin kompleks, gitu, semakin banyak. Dan akan mempengaruhi kepada perhitungannya. Gitu. Tapi juga komputasinya akan semakin berat gitu. Nah, ini juga kita bisa membuat ukurannya seperti apa di mesh parameter. Kita bisa eh, buat ukuran seperti apa, besarnya berapa, panjangnya berapa untuk meshnya. Atau kalau misalnya emang ingin mudah, langsung aja dipilih seperti ini. Kita contoh aja di sini, klik, dia otomatis nge-mesh. Nah, ini ukuran meshnya nggak sedang ya. Kalau misalnya dia kecil berarti semakin kompleks. Kalau semakin besar berarti perhitungannya juga akan berbeda sedikit gitu. Kemudian setelah sudah, baru kita run di study. Nah, oke. Yang akan muncul adalah secara default adalah stress, displacement, sama strain. Nah, ini adalah stres yang terjadi ketika simulasi ini dilakukan. Nah, displacement ini adalah perpindahan bentuk atau perubahan bentuk dari part yang dilakukan simulasi gitu. Nah, kita juga bisa ngubah sebenarnya untuk eh, scale displacement-nya ini nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Kita bisa ngubah dengan klik kanan di stress dulu. Nah, kita ubah ke setting, oke. Kemudian kita ubah ke definition, kita ubah deformation shape-nya ke to scale. Jadi, ketika kita beri force sebesar 1 Newton, dia maka akan stresnya terjadi di sini. Dan displacement-nya juga kita bisa ubah ke setting, kemudian definition, ke true scale. Jadi, eh, untuk aslinya, ketika kita membuat part dengan ukuran seperti ini, bentuk seperti ini, geometrinya, kemudian kita beri gaya sebesar 1 Newton, maka displacement-nya juga nggak terlalu besar, itu sebenarnya. Itu. Jadi yang tadi itu cuma eh, memperlihatkan kalau displacement-nya tuh segini, gitu doang, secara otomatis.
Kita juga bisa ngatur skala displacement-nya sesuai kita, gitu. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan yang namanya safety factor. Kita klik result, kemudian kita pilih factor of safety, diklik sebelah sini. Nah, kita pilih eh, sebelah sini. Tadi kan di step 1, next aja. Step 2 juga next aja. Kemudian kita pilih area below factor of safety, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini safety faktornya masih gede banget gitu. Minimumnya gitu. Nah, ini sebenarnya karena cara kita melihat safety factor adalah eh, kita lihat dari stres. Kita untuk mengetahui stres faktornya, eh, safety faktornya itu adalah yield stress, yield stress dibagi dengan stres maksimum. Nah, kita bisa lihat stres maksimumnya itu adalah sekitar 2,66 10 pangkat 3. Atau kita bisa ubah, kalau misalnya bingung, ke setting lagi. Nah, kemudian ke chat option, kita ubah scientific, kita ubah ke floating. Kita bisa lihat di sini. Nah, lihat di sininya kita mempunyai yield strength-nya itu 620 20 juta. Nah, tapi stres maksimumnya itu cuma 2.600 gitu. Nah, jadi safety faktornya itu masih besar banget gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa ngasih tahu kasih annotation di mana sih stres maksimalnya kayak gini. Ini kayak gini. Nah, jadi ketika kita ubah misalnya force-nya kita mau ubah deh eh, ke 1000 Newton misalnya atau ke 100 Newton. Kita klik kanan, edit definition, kemudian kita ubah menjadi 100 Newton. 1000 deh, 1000 Newton. Contoh. Kita klik, nah kemudian kita run lagi. Nah, ternyata stres maksimumnya berubah yang tadinya 2.600 sekarang berubah jadi 2.600.000 gitu. Masih banyak banget dibandingkan 620 juta. Nah, kita kemudian ke klik kanan lagi result, kita lagi lihat definisi factor of safety-nya. Kemudian kita pilih. Nah, eh, dia minimum faktor safety-nya itu di 232,75. Kita coba lihat, kita naikin jadi 233 atau 235 di area below. Jadi kita bisa ngelihat di kalau misalnya faktor safety di bawah 235 itu di mana. Nah, jadi yang paling rentan itu di area sini untuk faktor of safety-nya atau kerentanan terhadap safety-nya. Atau kita bisa lihat juga dari stresnya, emang daerah sini yang paling besar. Nah, itu untuk permulaan dari kita melakukan simulasi statik untuk force gitu. Terus pasti ada pertanyaan, di sini kan ada force, ada pressure gitu, di external load. Force sama pressure. Nah, bedanya apa? Kalau force itu dia adalah sebuah gaya yang diberikan secara paksa. Nah, bisa itu di pressure atau ditekan atau direnggangkan. Nah, itu force. Kalau pressure itu kalau di sini didefinisikan sebuah keadaan di mana kayak sebuah tank diisi dengan air. Jadi pressure dalam air itu bisa disimulasikan gitu. Itu untuk force. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang mass distribution. Nah, mass distribution ini biasanya digunakan ketika sebuah eh, kerangka baja ataupun kerangka bangunan
Nah, bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Jadi saya mempunyai part atau assembly tentang ini pull bar. Kalau rekan-rekan tahu, kalau pull bar itu untuk melakukan olahraga pull up, kita akan buka aja. Nah, ini kita buka. Oke, sebentar. Oke, di sini ada assembly-nya. Nah, kita buka lagi sama kayak tadi, simulation. Kemudian new study. Kemudian kita pilih static. Nah, kita pilih aja static 2 biar mempercepat. Klik. Nah, yang tadi connection-nya nggak kepake, kalau sekarang kepake. Kenapa? Kalau connection ini adalah seperti kayak assembly. Jadi kalau misalnya udah ada assembly, dia otomatis mempengaruhi dari connection. Kalau misal satu part doang, itu nggak perlu connection. Kemudian sama, kita pilih bagian atau surface mana yang menjadi titik tumpunya. Seandainya ini kan kita pasang di tembok, jadi surface yang bagian di sini sama sini, itu kita buat sebagai tumpuan atau fix. Kita klik fitur, fix geometry, klik sini. Oke. Kemudian jangan lupa juga apply material. Nah, materialnya ini teman-teman bisa nyesuaiin apa. Saya coba di alloy steel dengan yield strength-nya di 620,442 sama. Kita apply aja. Kalau sudah close, kemudian kita buat eksternal. Nah, bedanya tadi kalau misalnya force sama mass distribution itu kita harus menggunakan, kalau force tidak harus menggunakan gravity, tapi kalau distribution itu harus menggunakan gravity gitu. Saya contohkan dulu kenapa kita tidak menggunakan force. Kalau kita menggunakan force, jadi contoh eh, beban tubuhnya itu kan ada di daerah sini sama sini. Kita okein dulu. Kita kasih 10 Newton aja. Kemudian kita mesh, biasa harus di mesh dulu, create mesh. Kita nggak terlalu kompleks dulu aja. Nah, ketika sudah di mesh, kita run study. Nah, hasilnya maka seperti ini. Jadi nggak terdistribusi dan dia mendefinisikan kalau misalnya surface bagian sini doang yang diberikan tekanan sebesar 10 Newton ke dalam gitu. Jadi nggak ngedistribusi ke yang lain. Jadi kan kita kalau misalnya di pull bar kan eh, berat kita ditumpuk oleh semua part dari pull barnya ini. Nah, jadi kita ubah force-nya ini kita delete. Kemudian kita ke gravity dulu. Kita pilih gravity-nya. Top plane, karena kita ke bawah. Kita okein. Kemudian selanjutnya kita external load lagi ke distribution mass. Nah, di sini kita pilih berapa kilo. Contoh, eh, manusia normal rata-rata 70 kilo misalnya. Kita oke, kita pilih entity-nya, jangan lupa. Nah, di sini, di sini, sama di sini. Oke. Kemudian kita run. Oke. Nah, kalau kayak gini, kalau kita bisa lihat, kita animasikan, diklik kanan lalu animate. Nah, jadi sebenarnya terdistribusi. Jadi
ketika kita memberikan gaya atau tekanan pada sisi samping dan sisi sampingnya, gaya yang diberikan atau berat yang diberikan itu akan terdistribusi ke semuanya gitu. Nah, stress point-nya itu ada di sini. Kalau bisa dilihat merah. Ini kita bisa pindahkan juga. Yield strength kita ubah animasi angkanya, kita ubah ke setting. Kemudian chat option, scientific kita ubah ke floating. Biar gampang. Nah, kita mempunyai yield strength-nya itu 620 juta, tapi stress maksimumnya itu 36 juta. Tuh. Nah, ini juga sebenarnya displacement-nya itu bukan yang asli. Ketika kita ubah ke yang asli, di definition, ke true scale, maka sebenarnya tidak terlalu terdeformasi atau displacement-nya tidak terlalu berubah. Karena secara logika pun kalau misalnya ini eh, mempunyai materialnya baja besi, kemudian ditopang dengan 70 kilo doang, selama kekuatan tembok dan bautnya itu kuat, maka tidak terlalu berpengaruh kepada displacement-nya. Ini kita bisa animate, jadi yang akan terjadi seperti ini. Nah, displacement-nya juga kita bisa ubah. Nah, ini kita hanya bisa memberikan kayak animasi, ini bisa terdisplacement gitu. Kita ubah lagi settingan, kita ubah ke true scale. Nah, atau kita bisa mendefinisikan. Nah, ini scale-nya itu di 381. Contoh kita ubah ke 100. Jangan pakai true scale. Kita klik. Nah, maka berubahnya pasti juga nggak terlalu banyak. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah. Kemudian kita akan sama seperti tadi, memberikan safety faktornya. Kita klik kanan, define factor of safety-nya. Diklik. Kemudian kita lihat. Nah, minimum safety faktornya itu dia di 16,9. Kita ubah aja, kalau di bawah 18 berarti warnanya merah gitu. Kita ubah ke 18. Jadi karena dia minimumnya 16,9, kita lebih besarkan biar kita kelihatan di mana sih daerah yang menerima eh, resiko atau rentan terhadap eh, stresnya itu. Nah, kita bisa lihat daerah sini, kemudian juga di daerah sini. Gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman ingin ngubah, oh misalnya 70, coba pakai yang lebih berat, manusia paling berat misalnya contohnya, kita ubah ke 300 kilo misalnya. Kita klik, terus kita run aja. Nah, maka di sini juga untuk stres maksimumnya dia akan naik ke angka 153 juta gitu. Dengan tapi kita masih punya yield strength itu di angka 620 juta. Jadi kalau misalnya eh, dibagi ini, kemungkinan safety faktornya itu adalah 4. Kalau kita edit definition, terus kita lihat di sini. Nah, jadi minimum faktor of safety-nya dia adalah 4 gitu.
Nah, daerah-daerah yang di bawah 4, di bawah 18, 18 berarti termasuk 4, itu akan berwarna merah. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih beban full barnya itu 300 kilo, maka yang rentan itu daerah-daerah sebelah sini sama sini. Nah, dengan asumsi bahwa bor apa baut yang nancep di wall-nya itu kuat, sangat kuat. Seperti itu. Nah, itu untuk mass distribution. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang flow simulation atau kita beralih ke CFD. Nah, di sini uh, untuk internal ada dua, ada internal fluid sama external fluid. Jadi kalau internal fluid biasanya di pipa-pipa. Jadi di sini kami akan ngebahas dua contoh. Yang pertama kita akan membuat mixing to different temperature. Jadi ada dua aliran air yang berbeda temperatur kemudian disatukan. Jadi nanti berapa sih kira-kira contoh misalnya di sini dari arah sini 20 Celcius, dari sini arah 100 Celcius. Nah, nanti berapa sih gabungan dari air itu di akhir gitu. Kemudian analisa pressure dan velocity-nya gitu. Nanti ada dua. Kemudian selanjutnya adalah eksternal. Nah, eksternal itu kayak misalnya menghitung kayak aerodinamisnya atau melihat laju aliran angin ketika eh, pada sebuah kerangka F1 gitu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita membuat yang ini dulu. Kita buka dulu partnya. Partnya kayak ini. Ya, kita ulang. Ini bahasan kemarin. Delete all. Kita ulang aja. Kemudian kita ke model. Kita delete dulu. Jadi kita punya sebuah part pipa T ini. Kita ingin membuat sebuah simulasi ketika ada dua lajur aliran fluida air di sini. Yang pertama mempunyai suhu minim contohnya 100, yang kedua 20 derajat contohnya. Yang pertama dilakukan adalah kita ke flow simulation di sini. Jika rekan-rekan tidak ada atau ingin menemukan flow simulation, sama seperti tadi, klik option di bawah sini, kemudian add-ins, kemudian cari di sini flow simulation. Kita cari flow simulation. Nah, di sini tinggal dicentang, terus oke, atau kemudian di klik kanan, tabs, kemudian cari flow simulation. Gitu. Atau di SolidWorks Add-in juga ada flow simulation. Oke, eh, yang pertama ketika ingin membuat sebuah eh, simulasi eh, internal, kita harus membuat sebuah fluida. Nah, gimana caranya? Kita eh, klik aja di search command, create fluida atau create liquid. Kemudian di sini bisa klik atau kita bisa lihat di mana sih dia berada. Nah, dia otomatis akan memberitahu kalau misalnya itu dia ada di tools, kemudian create liquid. Atau di sini juga ada berarti, nah create liquid. Klik. Kemudian kita pilih surface sebelah sini, sama surface sebelah sini. Oke, kita juga bisa ngatur di sininya thickness-nya. Saya buat satu aja thickness-nya. Oke. Setelah itu kita ke wizard. Kita membuat sebuah parameternya dari project ini. Jadi kita bisa
tulis project name-nya apa, misalnya mixing temperatur. Kemudian konfigurasinya kita eh, skip dulu. Kemudian next. Nah, ini satuannya. Nah, kita ubah temperatur satuannya awalnya itu Kelvin, kita ubah ke Celsius. Kemudian next. Nah, yang kita perlukan di sini adalah flow fluid doang. Kalau conduction itu karena kita nggak butuh conduction ke pipanya, tapi kita cuma ngelihat eh, percampuran fluidnya. Jadi kita pilih fluid flow-nya aja. Terus kita next. Nah, ini eksternal kita ubah ke internal. Kita next. Kemudian kita pilih fluidanya. Kita pilih liquid, kita pilih water. Nah, laju alirannya itu laminar dan turbulence. Kita add, next. Ini condition wall kita next saja. Nah, kemudian untuk awalan eh, kita ikutin aja. Pressure-nya itu di 10 megapascal, terus temperaturnya itu 20 derajat Celcius. Oke, finish. Oke, kemudian kita membuat boundary condition. Jadi kita buat insert boundary condition di sini. Insert. Kemudian kita pilih eh, bagian sebelah sini. Tapi kita pilih ke dalamnya. Kita klik kanan. Select other. Klik ini. Kemudian kita pilih inlet mass flow. Kemudian kita bisa ngatur eh, dia debitnya berapa. Flow parameternya. Contoh kita mau 6 aja. Atau 5. Oke. Kemudian termodinamikanya kita pilih suhunya itu 100 derajat. Oke, terus yang lainnya kita next dulu aja nggak apa-apa. Oke, klik. Kemudian kita pilih lagi, insert lagi, boundary condition. Pilih klik kanan sebelah sini, select other, klik. Kemudian sama, inlet mass flow. Kemudian sama, kita debitnya kita samain 5. Kemudian parameternya 20,5 Celcius. Oke. Kemudian terakhir di sini. Kita insert lagi boundary condition-nya. Klik kanan. Select other di sini. Kemudian kita pilih yang environment pressure. Nah, ini termodinamikanya eh, dibiarkan saja. Kita oke. Jika sudah, nah untuk meshing dia otomatis sebenarnya udah di meshing, global meshing. Nah, ini kalau misalnya mau eh, kompleks ataupun mau yang sederhana. Kita pilih 3 aja, biar komputasinya nggak terlalu lama. Kita okein. Kemudian di sini adalah computational domain. Jadi, computational domain itu atau kotak ini adalah kotak batasan ketika sebuah fluid itu bergerak. Gitu. Karena kita menggunakan internal, jadi kita membuat sebuah fluidnya di sekitar sini doang, di pipa. Nah, kita juga bisa nge-display untuk pipanya itu jadi transparan. Nah, biar kita bisa ngeliat. Oke, ketika sudah kita run. Kita running, dia akan mengkalkulasi atau mengkomputasi eh, parameter-parameter yang sudah kita masukkan. Oke, udah finish, sudah selesai. Kita close aja. Kemudian adalah hasil resultnya. Nah, kita bisa ngelihat
eh, flow projection untuk melihat kayak hasil dari komputasi CFD-nya. Kita insert flow projection-nya, insert, kemudian kita pilih eh, daerah mana yang menjadi awalan dan akhiran. Jadi kita klik di sini, select other, ini, kemudian sama, ini juga, klik kanan, select other, ini juga, klik kanan, select other, ini. Oke, terus untuk poinnya atau berapa banyak dari nanti trajectionnya itu kita bisa milih. Contoh kita milih buat 200, terus ukuran trajectionnya itu 0,02. Terus di sini ada pilihan banyak. Apakah ingin pipa atau lines doang atau ada row-nya. Nah, kita pilih eh, lingkaran-lingkaran kecil di sini. Nah, kita bisa lihat pressure-nya atau yang lainnya kita pilih di sini. Nah, kita karena tujuan goals-nya adalah melihat temperatur, kita ubah ke temperatur. Kita klik, oke. Nah, kita bisa lihat di sini ukurannya, eh, temperaturnya 100, di sini 20. Nah, kita juga bisa menganimate atau melihat, kita nge-play. Nah, jadi seperti ini. Jadi suhu panas dicampur suhu dingin, dia masih eh, bisa berbeda di kanan kirinya, tapi di tengah-tengahnya dia mempunyai perbedaan suhu karena ada pencampuran suhu. Nah, jika kalau misalnya teman-teman buat mungkin lebih panjang lagi pipanya, itu mungkin bisa lebih spesifik lagi gitu. Karena bisa aja parameternya bisa berpengaruh karena misalnya flow rate-nya, kecepatannya, terus juga temperatur juga, terus geometrinya dari pipa juga bisa berpengaruh. Seperti ini. Jadi masih ada perbedaan di kanan kirinya seperti itu. Kita juga bisa ngubah kalau misalnya mau bentuknya beda, misalnya contoh kita membuat bentuknya raw, contoh kayak gini, kita klik, nah, kemudian kita apply. Dan dari sini kita bisa melihat kayak perubahannya dan laju alirannya seperti apa. Seperti ini. Nah, itu untuk eh, simulasi mixing temperatur. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang eh, menganalisa pressure dan velocity. Nah, kita panggil dulu partnya. Nah, di sini saya membuat sebuah pipa. Saya membuat sebuah pipa. Kita ulang dulu. Kita delete semuanya. Oke, kita mulai dari awal lagi. Sama kayak tadi, eh, kita ke flow simulation. Kemudian kita wizard. Kita tools dulu. Kita membuat create liquid. Sama kayak tadi, kita buat di sini. Klik. Oh, ini sudah terbuat ternyata. Di sini udah ada. Sama kayak tadi. Create liquid, kita klik surface tuh. Terus bolongan-bolongan pada pipanya.
inlet maupun outletnya. Kalau sudah nanti akan ada seperti ini. Kemudian kita wizard. Nah, ini projectnya. Misalnya pressure and velocity. Kita next. Nah, di sini kita bisa ngatur lagi. Misal temperaturnya kah, Celcius, masanya kilogram, terus eh, panjangnya itu bisa milimeter, sentimeter, dan lain-lain. Nah, pressure-nya bisa kita ubah ke Pascal kah, ataupun ke yang lainnya. Atau ke bar juga bisa. Kita kalau sudah next. Nah, ini fluid flow aja. Kemudian kita gravity juga boleh. Nah, gravity-nya itu kita lihat di sini di Y. Karena kita bisa lihat di sini Y itu ke atas berarti minus Y. Minus 9,81 di Y. Kita ubah ini 0. Ini kita ubah minus 9,81. Ini eksternal kita ubah ke internal. Kemudian next. Nah, eh, di sini kenapa saya melakukan simulasi seperti ini? Karena dulu ketika saya magang, dulu saya ingin mengetahui kalau misalnya di pabrik kan banyak tuh pipa-pipa besar gitu. Terus ada pompa satu. Ketika nanti dia masuk ke outlet terakhir, maksudnya ke sebuah mesin terakhir dari tank ke mesin. Nah, itu kan pressure-nya berubah berapa banyak, atau misalnya contohnya eh, kecepatannya berapa banyak yang berubah. Nah, itu bisa kita eh, lakukan simulasi. Itu. Yang kita ubah, saya mau menggunakan contohnya adalah non-Newtonal liquid, kemudian slurry. Saya ingin menggunakan slurry. Itu contohnya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan slurry, dia pasti laminar only. Karena selari itu dia mempunyai viskositas yang tinggi. Nah, ketika viskositasnya tinggi, maka bilangan Reynolds-nya juga akan tinggi, dan maka juga akhirnya akan membuat sebuah aliran yang laminar. Kita add, oke, next. Sama world condition-nya kita next juga. Nah, velocity-nya eh, sama aja, kita eh, biarkan saja, kita finish, oke. Oke. Nah, kita sama seperti tadi, kita buat condition-nya, boundary condition-nya. Insert condition. Jadi inletnya tuh di sini, klik kanan, select other di sini. Jadi dia mengarah ke X. Inlet must flow, nggak apa-apa sama. Terus kita bisa ngatur ininya, eh, kecepatannya. Kita buat contohnya ke 30 atau 10 aja dulu. Kita juga bisa masukin goals-nya, apa yang mau dilihat, self velocity-nya, total pressure-nya, dan lain-lain. Contoh kita checklist. Oke. Kemudian bikin lagi inlet di outlet di sini dan di sini. Kita boundary condition lagi, insert, kemudian pilih klik kanan, select other, bagian sini. Kemudian kita pilih outlet. Nah, environment-nya, pressure, klik, dan yang lainnya diabaikan aja. Oke, yang di sini juga sama, insert lagi,
klik kanan, select other, oke, di volume pressure. Oke, kalau sudah boundary condition sudah terdefinisi, kita langsung run. Nah, kalau misalnya di flow, itu udah otomatis sebenarnya di meshing gitu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ingin mesh lebih detail, tinggal di mesh saja. Nah, kita run, oke. Kita bisa lihat juga perhitungannya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita exit, kemudian kita akan lihat resultnya. Kita bisa float rejection lagi, insert, nah, pilih daerah-daerah yang tadi. Klik kanan, select other, klik, klik kanan, select other, klik kanan, select other, klik. Oke, ini ukurannya kita bisa ubah 20, kita bisa menggunakan kecil-kecil lagi, lingkaran kecil-kecil. Oke. Oke, ini kita bisa lihat, kita play aja. Nah, jadi kita ketika debitnya itu sebesar 10 atau velocity-nya 10 km, nah, dia akan menghasilkan pressure yang besar pada ujung pipa sini. Terus kemudian dia mecah di sini. Nah, setiap belokan pressure-nya akan bertambah. Itu. Kita juga bisa ngubah misalnya kita mau ngeliat yang lain misalnya. Ini kan pressure, kita klik aja, terus kita ubah ke velocity misalnya. Klik. Nah, maka yang berubah adalah di sini, berubah ke velocity. Jadi velocity-nya tadinya misalnya 12 misalnya 12 meter per sekon, tiba-tiba berubah ke angka 15 di ujung sini dan di sini. Dan makin lama dia akan semakin menurun gitu. Jadi kalau misalnya contoh di pabrik gitu misalnya ada pompa terus dia memompa velocity-nya itu misalnya awalnya tuh 12 misalnya 12 meter per sekon, tapi ketika nyampe di outletnya, nyampe ke sebuah mesin, maka berubah menjadi ke 8 atau ya 8 atau 6 gitu. Nah, jadi kita bisa memperkirakan misalnya berapa pressure yang diinginkan. Misalnya kita di sininya mau ngeluarin 10 meter per sekon misalnya lebih cepat gitu. Berarti yang ditambahkan di sininya. Jadi di pompanya itu kita membuat settingan eh, berapa nih? Misalnya 15 ataupun 16 gitu. Berarti nanti di sini hasilnya berapa? Kayak gitu. Itu untuk eh, melihat menganalisa pressure dan velocity dari flow simulation di SolidWorks. Selanjutnya yang terakhir, kita akan ngebahas tentang eksternal fluid, external fluid di flow simulation. Jadi kita di sini menggunakan part frame F1. Kita buka. Ini udah settingan ini udah. Kita kita delete dulu.
Oke, kita misalnya punya frame mobil F1 di sini. Terus kita mau ngelihat seandainya kalau misalnya eh, ada angin kecepatan berapa gitu. Kita ngelihat laju aliran anginnya. Kita ke flow simulation, langsung ke wizard. Kita langsung ke wizard. Terus misalnya kita tulis F1 CFD misalnya. Terus kita next. Terus velocity-nya semua bisa diatur. Sama kayak tadi, kita next. Yang mempengaruhi apa? Karena di sini eh, cuma fluid flow-nya doang yang dilihat. Kita next, terus kemudian juga di sini menggunakan analisa tipe eksternal. Jadi next. Nah, kita menggunakan gas. Kita pilih angin biasa, air, head. Nah, laju alirannya pasti laminar dan turbulence. Next. Pole conditionnya di skip dulu aja. Nah, kemudian velocity. Kita pakai velocity. Nah, arah anginnya kan itu Z ya, distribusi ininya Z. Nah, tapi kita mau arah anginnya tuh ke sana, ke arah sebaliknya, ke arah kanan. Jadi kita atur di sini, klik contoh minus 200 meter per sekon gitu. Atau misalnya berapa terserah teman-teman, atau misalnya tadi minta mau diubah meter per sekon jadi kilometer per hours, itu juga bisa. Kita finish. Nah, kemudian di sini kotak ini adalah computational domain. Jadi adalah kotak di mana kalau misalnya angin itu melaju, kita buat seolah-olah nanti eh, kotak ini sesuai dengan dimensi dari frame si F1 ini. Kita nuin aja. Kita bisa ubah, diklik, kita sini, terus ininya kayak gini, ini kayak gini. Oke, ketika sudah kita run aja langsung. Kita run. Dan aja. Kita tunggu untuk kalkulasinya, untuk komputasinya. Oke, kalau ini sudah kelar perhitungannya,
kita close, kemudian kita lihat resultnya. Kita float rejection, lagi insert. Nah, kemudian kita ingin melihat apanya? Misalnya velocity-nya, velocity anginnya misalnya. Kita klik velocity, terus kemudian ada dua cara. Pertama kita ngelihat dari eh, starting point-nya itu menggunakan front plane dulu. Jadi dari arah depan ke belakang, kita klik dulu, klik. Ukurannya contohnya kita buat 200. Ininya kita buat 2. Dan kita buat ininya jadi pipe ataupun lain, nggak masalah. Ataupun pakai line with arrow juga bebas. Kita punya pipe aja. Kita okein. Ya kan sedia. Oke, kita habis itu kita play. Ya, kita play. Jadi kayak angin yang banyak, sebenarnya dia ada turbulensinya juga tuh. Seperti ini. Jadi kotak ini adalah di mana awal mula dari eh, CFD itu berada. Jadi angin itu dimulai dari berada di kotak ini doang. Nah, kalau misalnya di sini kelihatannya susah, kita bisa memberikan eh, daerah-daerah mana aja yang ingin terkena, kita hide dulu, ingin terkena aliran anginnya, kita insert lagi float rejection-nya. Kemudian kita pilih aja surface-surface mana yang ingin terkena dari eh, laju aliran anginnya. Contoh kayak gini, kita pilih daerah-daerah sini, terus sini, sini, sama sini. Nah, contoh sebelah sini dulu. Kalau sudah kita oke. Nah, jadi kita bisa lihat rejection-nya. Kita play juga bisa nganimasinya. Jadi laju velocity-nya itu misalnya dari 200 meter per second ketika eh, mengenai frame terjadi hambatan pasti dan berubah menjadi seperti ini. Kita juga bisa melihat misalnya mau melihat apa misalnya pressure-nya. Kita buat pressure, kita klik. Nah, nanti yang berubah adalah laju aliran pressure. Seperti itu. Kita stop. Bisa juga kita ngelihat dari cut plot, insert, kita pilih right plane, kita delete, kita pilih right plane, terus pilih kontur, di oke. Di sini kita bisa ngelihat dari tengah misalnya. Kita pilih misalnya ini pressure, kita ubah. Kita ubah jadi velocity. Nah, jadi laju alirannya akan berubah. Nah, ini pressure kita bisa hide juga. Di sini kita hide uploadnya dulu. Jadi seperti ini velocity-nya. Misalnya ini udah di tengah dari frame-nya. Kita ubah misalnya pengen digerakin misalnya.
Kita animate. Kita bisa lihat. Terus kita stop. Jadi seperti ini. Nah, itu untuk melihat float rejection untuk external float. Oke. Untuk select float simulation dan flow simulation cukup. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, eh, Mas Iqbal, untuk 3DX simulation. Oke, tes. Untuk Tes.